Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Pada masuk semua, apa ada yang nggak masuk? Santana balik Pak. Oh ya. Udah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa di hadapan Bapak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran pada materi, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran ini, yaitu anak-anak mampu menentukan fungsi ragam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya sudah pernah dengar ragam hias? Pernah Apa ragam hias? hiasan Pak. Ya, hiasan atau seni ya. Nah, betul. Kaligrafi termasuk Pak. Termasuk, benar. Itu kaligrafi yang hanya bisa dilihat pada satu alat, itu disebut seni rupa dua dimensi. Baik, lanjut. Bahwasanya ragam hias adalah macam bentuk dasar hiasan yang terdiri dari atas pola tertentu yang kemudian menjadi objek seni. Terdapat 4 fungsi dari ragam hias. Pak tulis di depan dulu. Terdapat 4. Ini sambil lalu dicatat ya, biar tidak lupa di buku tulis. Terdapat 4. Ditulis fungsi ragam hias. Satu. Boleh. Nah, ada 4. Di sini kita belajar teori terlebih dahulu. Untuk praktik pembuatan seninya nanti akan kita praktik di pertemuan berikutnya. Fungsi ini ialah yaitu ornamen yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah estetika pada suatu benda dan tidak berhubungan dengan nilai fungsinya. Jadi misal contohnya, kalau anak-anak melihat pintu di belakang, pintu kelas, itu ada ukiran. Ukiran itu bisa disebut, itu yang disebut seni nilai tambah, estetika nilai tambah. Pada pintu itu ada ukiran, namun tidak menambah suatu fungsi dari pintu tersebut. Jadi tetap sama, meskipun ada ukiran di dalam pintu, fungsinya tetap sama, yaitu untuk dibuka dan ditutup gitu. Sedangkan untuk fungsi simbolis, fungsi simbolis yaitu ragam hias yang memiliki nilai simbolis tertentu di dalamnya. Selain itu, berfungsi memperindah, juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat agama maupun sosial yang harus ditaati norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam tersebut. Jadi kalau fungsi simbolis itu biasanya dari setiap daerah itu memiliki makna tertentu dari simbol khas. Contohnya seperti di Papua itu ada lukisan cendrawasih, guru cendrawasih. Itu selain mempunyai estetika seni keindahan, di masyarakat Papua juga mempercayai bahwasanya dari lambang burung cendrawasih tersebut mempunyai
makna dan arti tertentu yang dipercaya oleh masyarakat Papua. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya Ya, lanjut fungsi finansial. Fungsi finansial agama berfungsi untuk menghiasi suatu barang atau produk yang dapat meningkatkan nilai jual dari barang tersebut. Jadi kalau yang tadi di atas itu hanya menambah nilai estetika saja tanpa fungsi, dan di sini mempunyai makna tertentu. Dan yang ketiga yaitu selain mengandung nilai estetika, di sini juga mengandung atau menghasilkan suatu nilai jual beli dan nantinya akan didapatkan atau bisa diperjualbelikan untuk menghasilkan suatu cuan gitu. Jadi ketika anak-anak menghasilkan suatu atau membuat suatu lukisan yang nantinya juga dapat menarik suatu perhatian orang lain sehingga ada nilai tambah, nilai plusnya yaitu bisa dijualbelikan. kalau motifnya semakin rumit semakin mahal. Ya, itu tergantung bagaimana orang melihat. Karena kalau kita untuk konteksnya lukisan ya anak-anak, kalau lukisan itu biasanya ada yang namanya lukisan abstrak. Itu bagaimana orang melihat suatu makna, bisa melihat suatu makna dari lukisan itu sehingga mereka dapat menghargai lukisan itu, entah itu dengan karena dari suatu masa lalu orang tersebut dengan melihat lukisan yang gelap dapat diartikan dengan masa lalunya. Itu bisa tergantung bagaimana orang-orang melihatnya itu. Dan yang terakhir yaitu fungsi konstruktif. Di samping menghiasi suatu barang atau bangunan, juga berfungsi sebagai penopang kekuatan dari bagian tertentu atau bangunan tersebut. Jadi fungsi konstruktif ini biasanya itu digunakan pada bangunan-bangunan yang mana bangunan itu biasanya disebut dengan bangunan adat yang dilukis melalui pahat. Akan tetapi itu tidak hanya sekedar pajangan dan suatu nilai tambahnya, nilai plusnya itu tidak hanya sekedar dilihat indah, tapi juga berfungsi untuk menopang suatu bangunan sehingga fungsinya ya dapat dibuat sebagai apa ya nyebutnya, kalau semisal tiang-tiang rumah itu, rumah-rumah adat yang biasanya digunakan buat sebagai penyangga. Nah itu sehingga di situ juga ada nilai lebih, nilai plusnya dilihat indah karena ada ukiran-ukiran pada bangunan tersebut seperti itu. Nah, sampai di sini paham? Ya, nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan praktik di fungsi mobil terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Ya, tidak ada ya. Ini Bapak tutup, Bapak pimpin untuk berdoa. Jadi karena pembelajaran hari ini selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Dukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.